sudah punya hipertensi rusak no ya, tiba-tiba ke kamar mandi saking lemesnya pingsan di depannya kamar mandi. Maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah posisi kalau menemukan seperti ini, maka sebelum kita tolong pasien kita lihat lingkungan sekitar. Ini kan kamar mandi, posisinya ada genangan air atau enggak, ruangannya terlalu sempit atau enggak. Jadi pasien aman, kita aman. Sebelum kita menolong pasien kita lihat lokasi, amankan pasien, amankan diri kita terlebih dahulu. Terus kita lihat Pak Sudi mengalami perdarahan atau enggak. Kalau ada perdarahan, kalau handscoon tidak tersedia, maka kita urgennya memakai kresek yang ada di sekitar, ya. Kalau enggak ya kita ambil dulu, jangan langsung menolong, ya. Kresek sampah, ini terdekat lah. Kita tidak ada perdarahan untuk Pak Sudi, maka langkah karena lokasinya juga aman Pak Sudi, aman Pak Kiwit, maka langkah selanjutnya pasien kita terlentangkan. Kemudian kita cek kesadaran dengan cara memanggil nama pasien atau korban. Ketno Pak Kak Pombo coba. Begolken. Pak. Woi. Kalau sudah dipanggil beberapa kali tidak ada respon, nggak perlu terlalu lama ya, harus cepat responnya. Kita berikan rangsang nyeri. Itu rangsang nyeri pada kuku. Ini semoga mudah diingat ya simulasinya. Nah, kuku boleh dicoba masing-masing. Kalau kita tekan, itu sakitnya luar biasa. Ya, sakit. Untuk pasien jika direspon ini ternyata Pak Sudi terbangun, sudah berarti pasien ini hanya pingsan biasa. Tapi jika ditekan dengan rasa nyeri kuku di sini, pasien tidak berespon, maka kita harus memberikan rangsangan yang kedua di daerah sternum atau perbatasan payudara kiri dan kanan. Di bawahnya itu ada ulu hati ya, namanya sternum. Kita pakai jari tengah ditekan. Kalau ini real kondisi pasien tidak sadar, maka kita tekan. Karena ini kondisi simulasi, kita putar. Nah, tidak ada respon, maka yang seharusnya kita lakukan adalah cek nadi di radial. Makanya perlu dicatat tadi nadi dewasa normalnya berapa, dan jangan lupa berarti karyawan harus memakai jam tangan. Percuma kita bisa cek nadi gini tapi nggak bisa ngitung, iya. Terus kemudian cek nadi ini pun kita harus lihat lemah atau cepat. Kalau lemah itu disebut bradikardi atau kurang dari 60. Kalau nadi radialnya sudah diragukan karena pasien tidak sadarkan diri, lemah sekali, maka cek nadi selanjutnya adalah cek nadi karotis. Sama ya, dengan 2 jari. Kemudian kalau sudah dicek nadi karotis, nadinya masih lemah, maka langkah selanjutnya kita lakukan adalah look, listen, feel. Kita lihat, kita rasakan, kita dengar. Pak Dino meneng kok. 3 menit, Pak. Cek gerak. Ini kalau telinga ini mendengarkan dan merasakan pipi ya, hembusan nafasnya, dan kita dengarkan ada suara nafas tambahan tidak. Ini rata-rata kalau pasien yang tidak sadarkan diri, seumpama Pak Sudi ini kasusnya tadi kan hipertensi ya. Hipertensi ternyata Pak Sudi tidak terkontrol, pasti menemukan suara ngorok. Kalau suara ngorok itu takutnya berarti di otak terjadi tekanan intrakranialnya meningkat, yang terjadi perdarahan di pembuluh darah otak atau bleeding, CVE bleeding atau stroke yang perdarahan. Itu kalau kasusnya disertai penyakit klinis hipertensi. Tapi kalau tidak ada hipertensi, tidak ada suara ngoroknya. Monggo dilanjut. Dan tatapan pandangan kita melihat ke abdomen atau perut. Dada, perut. Tujuannya dada, perut. Pernafasannya antara perut dan dada sama enggak?
atau tidak ada sama sekali. Kalau sudah tidak ada gerakan dada atau perut sama sekali, berarti langkah selanjutnya kita lakukan pijat jantung. Itu kalau kita pakai cepet banget kan langsung dipanggil rangsang kan ilustratornya seperti itu ya. Monggo sekarang pijat jantung. Pijat jantung ilmu terbaru kita, tidak perlu pakai hitungan. Tidak perlu pakai nafas buatan. Kalau tadi kan pakai sirkulasinya 30 nafas buatan, itu memang teori. Pijat untuk nafas bantuan, nafas buatan memang tidak diperlukan karena kita awam. Jadi tidak perlu diberikan untuk si korban. Jadi kita pijat jantung sebelum kita pijat jantung, karena proses pijat jantung tidak boleh berhenti di saat kita melakukan hitungan. Maksudnya melakukan pijatan. Jadi kita harus terus dan tidak boleh berhenti selama berapa menit? 3 menit. 1. Tadi sudah diberikan Pak Giri loh. Belum. Belum. Oke. Kurang lebih adalah 4 sampai 8 menit. Ya. Ini terus Pijat terus sampai bala bantuan datang. Artinya sebelum melakukan pijat jantung, karena nantinya tidak boleh berhenti, maka Pak Riki harus minta call for help. Monggo. Pak. Contohkan Pak. 4 menit sampai iku gak opek-peken niku. Ket awal ya. Contoh tolong. Ya sudah langsung. Oh langsung ya. Iya. Gini caranya gini, langsung kita berikan untuk RGB ya. Ketika ini kita luruskan ini dulu, kita harus memberikan dengan tangan yang lurus, jangan sampai gini tangannya ya. Yang nanti buat acuan angle-nya itu punggung, bukan tangannya ya. Seperti ini kita letakkan langsung di. Bukan nekok loh ya, ini tetap. Jadi yang bergerak di sininya, jangan kok 1, 2 Push up. beda. Yang gini 1, 2 gitu, jangan Ini ya, salah. jangan gini. Tetap lurus. Ya harus gini tangannya, biar mengunci, biar bebannya itu maksimal. Tumpuannya mana tumpuan? Ini. Boleh kanan, boleh kiri. Jadi tidak ada patokan. Sebelum dipijat jantung, sambil kita pijat jantung, kasih contoh call for help-nya Pak. Tolong, ayo tolong. Nah itu dengan seperti itu itu kan pasti banyak juga yang mendengar. Nah, dengan kita pijat jantung tolong kita sambil, kalau tolong itu kan pasti sudah tekanan, pasti kan ngomong tolongnya kita berhenti sambil dengan harapan bala bantuan datang. Kalau dari karyawan sini semua sudah memahami first aid ini, maka nanti yang datang adalah membawa oksigenasi. Ini aja lo korbannya. Nah oksigennya Karena pasti sudah ya. ketemu Oksigennya- pertama kali itu. Oksigennya yang transfer tadi. Betul. Ya, Bukan oksigen bukan yang spray. ya, tapi transportasi atau Spray kayak transfer. asma, wis ngerti asma. Ya. Jadi ini kita pijat jantung. Kapan harus berhenti? Kalau kita sudah lelah. Terus kedua, kalau pasien ini atau korban sudah ada tanda-tanda lebam mayat, terus keringat dingin, nadi karotis tetap lemah, sudah lebih dari 8 menit, berarti pasien ini bisa dipastikan IWL. Apa IWL? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum itu kita bisa melihat pupilnya untuk memastikan Pupil. mata. Nah, pupil mata. Kalau melebar berarti dilatasi, berarti sudah meninggal. Melebarnya itu putihnya banyak. Oh gitu. Untuk kalau enggak paham pupil, kita tetap bisa cek nadinya. Nadinya enggak ada, nadi karotis enggak ada. Terus tangannya sudah dingin, terus sudah mulai kebiru, Akrab berarti pasien dingin. sudah meninggal. Saya dulu pernah bantu anak itu Bu, apa namanya? Apa Pak? Kayak ayan, apa sih ayan kayak Bu Madi itu apa Bu? Epilepsi. Ya, Ayan. Ayan. Ya, kejang gitu. Dewasa atau anak-anak? Dewasa. Jadi Dewasa. orang-orang itu bingung. Diapain Apa namanya? lagi? Dia apaan gitu, akhirnya gak lama meninggal. Akhirnya ya gak ambek aku karo sing ngerti tak celuk Mudin, Bu. Karo sing nangani. Lo iya sumpah, tetangga. Jadi Akhirnya kalau wedi ya, oke, kalau tadi aku kan sudah ada yang tanya ya, epilepsi atau ayan ibu ya mungkin Ayan. ya. Itu sebenarnya memang kasus yang
keren ya kalau dalam bahasa medisnya. Kalau kita menemukan epilepsi, bukan ayan, epilepsi, kalau itu murni epilepsi, maka pasien tidak akan ada suhu tinggi atau febris, tidak ada panas, tapi dia tiba-tiba kejang dan mengeluarkan bui, berarti itu epilepsi. Kok bisa epilepsi sampai mematikan? Bisa kalau jalan nafasnya tertutup karena sudah buntu, obstruksi, nggak ada yang nolong dia sudah kejang terus, tidak ada yang nolong, otomatis apa? Jalan nafas lidahnya sudah terbalik ini kalau proses medisnya, dia sudah nggak bisa nafas karena obstruksi jalan nafas. Jadi pasiennya meninggal karena tidak tertolong. Kalau mengatasi pasien yang epilepsi bukan menular ya, takutnya kan ini nanti ketularan saya enggak, kecuali dia ada hepatitis, kita yang bisa tertular karena kita ada luka terus bersentuhan dengan air liur bisa. Kita pakai tong spatel atau sendok, jadi kita berikan di lidah pasien, gitu tujuannya. Jangan sendok aja, kalau bisa dikasih sapu tangan atau kasar itu. Tapi kalau menemukan kejang, tidak ada bui, suhunya tinggi, maka kita amankan. Selain jalan nafasnya, kemudian kita suhunya betul dikompres dengan air apa Pak? Air panas. Air mengalir, bukan air es. Kalau menemukan air anak kecil, kita ambil handuk, kita masukkan kamar mandi, kita peres, baru kita bebatkan ke tubuhnya. Kalau sudah merasa agak hangat, kita kasih, yang penting punya tem ya, temperatur ya. Kita kasih minyak kayu putih atau minyak telon, baru kita kasih baju. Jangan lupa kalau sudah dibebat dengan dingin, hangatkan kembali. Seperti itu. Itu kasus kejang demam. Demam tinggi. Iya betul, bukan epilepsi. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Langsung aja Pak Iko ya. Pak, tanya Pak. Kata hanya sampai ini. Bubuknya. Monggo. RGP, ayo Pak Pras. Pak Iko, sebelum melakukan tadi patokannya apa? Kita Ini RGP ya? Kalau ini ya, resusitasi. RGP itu resusi Enggak. Kepet no. masnya Oh, tapi kan ada saku. Ada taruh topi. kalau mau praktek Ini biar inget. Iya. sebelum menolong Pak Sudi, kira-kira yang harus diperhatikan apa tadi? kondisinya. Kondisi siapa? Pak Sudi. Lingkungan. Lingkungan ya. Untuk mengamankan siapa Pak Teguh? Korban. Korban dan enggak apa-apa. Selamat. Oke, si korban dan diri sendiri. Itu yang perlu kita ingat loh ya. Jangan menjadi pahlawan sebelum kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Jadi amankan diri kita, amankan pasien. Iya. Kalau sudah, tahu-tahu kayak gini ada setrum apa? Iya ya. Nah, itu kan bahaya. Iya. Jadi kita amankan dulu. Oke, monggo dilanjut. Cek Pak area Teguh. sekitar. Setelah kita cek area sekitar, Hmm. setelah itu kita Lumano. lentangkan, Lumahkan. lumahkan. Terlentangkan. Lumahkan. Pak, lagi Pak. Udah, kayak gini benar. Oke. Sudah. Kita- Itu nggak perlu terlalu lama ya, Pak. Pak. Oke. Ya, nggak ada. Jempol. Rangsang nyeri. Ini. Boleh ditelunjuk, boleh. Pokoknya ini. Mana sih mana? Loh. Nah, tangannya jempol semua tapi. Kita Oke. tekan coba ya. Tekan, oke. Kuat no. Nggak ada, ya. Heeh. Oke. Kita beri. Kok nggak ada, tidak ada Tidak ada respon. tidak berespon, maka langkah selanjutnya rangsang nyeri yang di mana? Ini ulu hati. ulu hati, wes bahasanya ulu hati, monggo. Kok Wes, ngunu? siap, betul. Iya benar. Monggo. Tak sotok gitu Pak Sen.
Oke Pak Teguh. Ya, kita tekan Nggak karena perlu ini tangan dua, cukup satu satu. aja, kita Pas di, saya tak periksa benar dulu hati. Ini Iya. belum Pak. Ini Ini, nanti nah, patah. iya, Nah, ya itu ya. Ukurnya gimana, Bu? Ukurnya ulu hati gimana, Bu? Ini. Dari atas Ini. Di Monggo segitiganya dalam coba. pokoknya Ini kan batasnya- payudara. dada. Gila Pak. Nah, gila. Oh, pas Nah. Enggak ini. Ah, iki lho. Itu Segitiga kalau segitiga kan ini. sedikit aja kan suatu Sakit, potongan. betul. Oke, Ya, mau itu dengan- namanya sternum. Coba sih, Bu, coba kalau di sini gimana? Sterno kemana? Ya. Sternum. Dengan Ah, memakai ini. jari tengah. Oh, peres bahaya apa dicekel? Iya, Pakai betul. jari tengah kita Oh, iya. Itu kan kalau ditekan sakit Pak. putar-putar sedikit aja untuk Heeh, terus setelah itu kita apa? Nunggu kalau respon Ah, dicek lagi enggak? Iya. Kalau Kalau Pak nggak ada respon, kita cek. Kalau respon? Lagi dari apa tadi? Kalau respon, Ya sudah. Tangi. Iya, kalau respon ya sudah, Iya. berarti Bapak ini bisa ketiduran Iya, atau gimana? iya, betul. Ternyata Kalau tidak berespon. nggak direspon, kita look, feel dan Look, listen, listen and feel. listen, Ya. heeh. Kita Monggo. lihat, kita cek. dengan- Looknya aja tatap-tatapan loh Pak. Pak merem mau. Kita cek apa ada hembusan Monggo. nafas. Kalau seumpama Pak Teguh pakai Sambil melihat topi dada. dengan menolong seperti ini Iya, lebih baik kita boleh ya. buka. Ah, topinya dibalik, Pak. Oke, Jadi monggo kita Pak. sambil merasakan apa ada hembusan nafas, Iya, melihat betul. dada sama perut. Nggih, ya Apa- praktekno Pak ambek Ya, Bos. koyo apa ngekis. Sayang, Rek. Sayang, Rek. Bapak Ya. merasakan enggak hembusannya sekarang? Nah, iya merasakan. Rasakan, nah itu ya. Biar kita tahu, jangan hanya menempel ternyata kita nggak bisa merasakan Rasakan, Pak. hembusan. Pak, Ya. saya merasakan. Oke. Terus Setelah itu, setelah dirasa nggak ada, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan CPR. pijat jangan CPR, monggo. Ya apa? Melakukan CPR Jantung dengan- itu kanan apa kiri? Dengan jantung itu sebelah kiri. Mm. Sebelah kiri dengan cara mengukur dari puting 2 cm dari puting kiri. Iya betul Bu ya. Gimana? 2 Taunya senti. gimana, Bu, caranya? Dua ini, iya ono, biar waktu ikut comment center. Ketok nek ono 2 cm berarti. Monggo. Intinya sama Pak, Iya. ini kan di ulu hati, diambil di sini, Sini ini berarti jantung, jantung. ya. Iya, oke. Setelah itu Bisa di dengan posisi lurus, Heeh. tangan lurus dengan Yang keadaan konsisten. Nah, agak diangkat. diangkat, Seret. Terus terus ditekan sambil tolong gitu. Oke. Seumpama tadi sudah lihat gambar yang head tilt, chin lift. Sudah ya. Tadi head tilt, ternyata Bapak ini ada ngoroknya. Nah, itu kan. Berarti kita head tiltnya gimana Pak head tilt? Head Dengan tilt. menyangga kepala. Nah, merem aja Pak. Merem, Pak. Merem apa dia? Ini kita angkat, terus ini mandibula atau leher, ini namanya jotras. Nah, dengan tujuan seperti ini, maka akan melonggarkan Jadi ditekan jalan sambil nafas. Coba, ya seperti ini. Terus Itu yang dilihat. pertama tadi. Ini Iya. jotras namanya. Kalau ternyata dia ada ngorok, terus ada lendir, kita pakai ini jangan lupa pakai APD-nya, kita pakai sapu tangan atau kain apa, kita Diusap. swab, kita bersihkan, gitu. Oh wes, fotografernya sampai gitu ya. Dihilangkan Itu kalau dia darahnya. Mengeluarkan cairan. Tapi kan diminta itu sebenarnya mangap apa? Nah itu kan buka mulut. Gini, Ya, Kalau buka mulut nafas tetap bantuan, ini kan. apa? Dengan ini ya. Nafas Kita buatan. buka, Mhm. habis itu kita Pangap, buka pangap, gini. pangap. Kalau kita ini. Ya punten loh Pak. Terus apa lagi? Kalau tadi hasil sininya. Ini, kalau sini ini di atas. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi sumbatan Sumbatan jalan jalan nafas. nafas. Iya. Ternyata ngoroknya ada pentol kan kita nggak tahu juga. Kan bisa jadi kita bisa ya kelelekan. Nanti kalau kelelekan berarti ya kita lakukan tindakannya beda lagi. Oke Pak Teguh Iya, paham? iya, Pak. Pokoknya urutannya tadi ya Pak. Iya. Jika tidak berespon jangan sampai pasien baru dirangsang nyeri.
padahal dia gitu, tapi kamen gopo untuk pijat jantung. Iya. Yang tadinya enggak apa-apa, Fatal pasiennya malah. bisa fatal. Henti jantung. Gitu. Iya. Intinya pasien yang mengalami henti jantung. Itu kan ada yang mati klinis dan mati biologis. Monggo sekarang Mbak siapa? Boleh yang Terus lain sampai mau tadi lihat yang- mana Tadi yang kita? dia- Yang Diangkat. pernah Masih kita kan diangkat. nggak punya ini ya, apa tadi oksigen apa tadi? transport. Transfer. Itu sampai mana bantuan Oke, pernafasan oke. buatan itu diberikan? Nafas buatan tidak perlu. Tidak perlu, Intinya Pak. tidak perlu nafas buatan. Coba kamu praktek kok. Wis ta.